Ular? Nggak mau. Nggak mau? Nggak mau. Nggak mau apa? Nggak mau keluar. Nggak mau apa? Saya suka di tubuh anak ini. Oh, kenapa? Kenapa kok kamu suka sama Mbak Risna? Dia polos sekali. Mana ada polos? Polos kok kamu nyurupin, bohong itu. Ayo kamu siapa? Ayo. Sebelum saya potong-potong. Makasih Pak Ustadz. Iya. Sekarang gimana perutnya? Enakan Pak Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah enak. Tadi di dalam masih cenut gitu. Ini enak, udah enakan Pak Ustadz, alhamdulillah. Udah enakan langsung. Iya. Sekarang kalau ngeliat Bapak gimana rasanya? Saya pengen Pak Ustadz. Jadi sayang. Tadi kesel. Tadi sadar nggak kesel banget sama Pak Ustadz? Enggak. Enggak. Keluhannya kan tadi itu di bagian bawah sama di mana lagi kepala. Sama mual kan? Sama mual. Sekarang rasanya gimana? Enakan, alhamdulillah. 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 Bu, Iya. jangan ngomel lah. Hobi kok ngomel nih, gimana sih? Hobi itu basket apa badminton atau apa lah ngomel. Ini siapa sebelahnya? Suami saya. Ayo sekarang mumpung di sini minta maaf. Iya. Buktiin sekarang belajar tidak ngomel lagi. Ayo, jika marah sama ngomel, bilang, ayo. Gimana bilangnya? Suamiku yang aku sayangi. Ayo, bilang. Maafin Lina. Kalau selama ini Lina ada benci, ada jengkel, ada dendam, ada marah, ada kesel, ada kecewa. Hari ini dia minta maaf ke Allah Ta'ala. Ya, amin. Alhamdulillah. Enakan? Alhamdulillah. Nggak usah takut dengan sihir. Paham? Kalau memang ibu punya iman kepada Allah Ta'ala nggak usah takut. Tapi kalau hobinya ke orang pinter, imannya hancur. Ibadah nggak akan diterima, makanya sihir nggak akan bisa keluar. Paham ya? Iya, Pak. Jangan ke orang pinter atau siapapun yang sudah main air, main itu, udah nggak. Itu pasti ada jinnya. Insya Allah pasti ada jinnya. Makanya berdoa tinggal buka tangan kepada Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan sembuh total nanti. Amin, ya. ya Allah, amin. Amin ya Allah. Ini Pak Ustadz, memang hubungannya dengan istri atau wanita yang terlalu cerewet, lalu bisa ada yang nyasar, itu bagaimana sih Pak Jadi Ustadz? gini, kenapa dua pasien tadi itu di daerah Kemaluan. organ kewanitaannya itu? Karena memang dua-duanya emosional. Yang orang emosional itu pasti kelemahannya itu di daerah situ. Sehingga si dukun itu punya ilmu yang ilmunya itu tahu kelemahannya di situ. Diseranglah daerah situ. Nah, karena saya itu sudah hafal, sangat hafal sekali atas izin Allah. Kalau sakit daerah situ biasanya orangnya emosional. Emosional. Marah, cerewet, gitu. Makanya ibu pasti senyum-senyum. Bener, gitu aja. Iya. Nanti jangan diulang lagi ya. Iya, Pak Ustadz. Ya. Iya. Kalau Insya Allah ibu seperti itu, Mas. Kebanyakan cerewet nanti suaminya makin kurus ya Pak Ustadz. Kasihan. Ya, memang kalau mau nanya, Bapak maaf tadi namanya siapa? Saya Pak Asep. Kita belum kenalan, Pak Asep ya. Oh ya, orang Sunda ini ya, dari Karawang. Emang Pak Asep berharapnya Ibu Lina teh gimana, maunya bagaimana biar Pak Ustadz dengar dan kita saksikan sebagai suami maunya istri itu bagaimana? Ya supaya jangan, ya menurut lah kalau kata-kata suami jangan supaya ini gitu Pak, apa namanya, cerewet gitu Pak. Ya supaya lebih ini gitu apa namanya, Manut, ya gitulah Pak. lebih manut Ya. sama suami. Bu Lina bisa nggak? Insya Allah. Insya Allah ya. Belajar ya, Bu ya. Iya. Pak Ustadz, ini terlepas dari sihir tadi dan dukun tadi, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz melihatnya alasannya kenapa Bu Lina dikirimin itu apa sih Pak Ustadz? Aku penasaran. Sebenarnya kalau kita melihat global secara kehidupan ya, sebenarnya Bu Lina itu kena sihir juga karena kesalahan Bu Lina sendiri. Kesalahan yang mana? Nah, karena Bu Lina itu dulunya sholat tetap, ngaji tetap, seperti itu dilakukan, tetapi kok masih berani dengan suami. Nah, cara Allah Ta'ala mengingatkan itu begitu. Diseranglah dengan sihir agar Ibu Lina itu paham bahwa kena sihir itu nggak enak. Paham ya? Itu sama seperti kalau seseorang muslim, kalau dia itu mendengar kalau dia masuk neraka bagaimana? Nggak enak.
Nah, mumpung belum waktunya dipanggil oleh Allah Ta'ala, kemudian ibadahnya Ibu Lina dan iman dan ketakwaan Ibu Lina kepada Allah Ta'ala, diberikanlah hidayah bertemu dengan saya di acara rahasia batin ini. Nah, itu hidayah. Nah, dengan ini kemudian sihirnya atas izin Allah Ta'ala dilepas. Nah, disinilah Ibu Lina diingatkan kepada Allah Ta'ala, nurutlah sebenarnya. Jadi seorang manusia muslim tidak harus dengan emosional kepada pasangan. Apalagi KDRT itu udah enggak bagus sekali istilahnya. Jadi kalau ada masalah ngobrol lah yang baik. Nah, kalau sudah begitu, mudah-mudahan insya Allah nanti sihir itu tidak ada. Ya. Insya Allah ya. Amin. Seperti itu. Makasih Pak Ustadz. Ya kalau keterangan dari makhluk tadi yang di dalam Teh Lina, katanya sih ya perempuan nih yang ngerjain. Makanya kita kadang harus jaga lisan ya Pak Ustadz. Iya. Siapa tuh orang terdekat sakit hati sama Iya. lisan kita. Benar. Terus tegurannya tadi kata Pak Ustadz bisa dari mana saja, bahkan sihir bisa ya. Iya, benar. Cepat sembuh, Bu Lina. Amin. Capek kan ngeluarin duit mulu? Capek. Enak buat shopping kan? Ya udah, terima kasih banyak Bu Lina. Ya Pak Asep juga terima Ya, kasih sama-sama. banyak. Kalau Anda semua pemirsa pernah mengalami hal yang sama, ternyata mau pria atau wanita khususnya kita nih ya, emak-emak di rumah harus lebih jaga lisan, apalagi kepada suami Anda masing-masing. Karena bagaimanapun ridho juga datang dari lisan suami Anda semua. Oke, terima kasih banyak. Bu Lina kalau pengen pamitan sama Pak Ustadz boleh silakan. Boleh silakan. Pak Ustadz. Iya. Ya, semoga bisa menjadi masukan untuk teman-teman atau Bapak Ibu di rumah sebagai suami istri. Masukan dari Pak Ustadz bisa menyelamatkan kita Pak Ustadz ya, di dunia maupun akhirat. Oke. Selanjutnya, ini jauh-jauh Pak Ustadz, Ya. datangnya dari Sulawesi. Ini dia, Risna Raja. Risna Raja, korban tumbal dari keirian orang terdekat. Sering kesurupan ular. Ya, Assalamualaikum Mbak. Salam. Betul asal dari Bentaeng, Bantai. Sulawesi Selatan ya. Jauh-jauh ketemu Pak Ustadz, berarti ada harapan yang kamu inginkan. Oke, sebelum apapun yang bereaksi di tubuh kamu, madep ke saya aja boleh atau ke sini nih. Sini, sebelah sini, nggak usah lihat Pak Ustadz. Ya, nggak usah lihat Pak Ustadz. Saya mau tanya dulu sama Mbak Risna. Mbak Risna, ini sudah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Pak Ustadz, ini jauh-jauh mau ketemu Pak Ustadz. Yang Pak Ustadz lihat seperti apa dengan Mbak Risna nih Pak Ustadz? Beliau memang disiksa dengan sihir itu yang ada di daerah rahim sama organ kewanitaannya. Lehernya nggak kerasa? Kan kayak terasa tercekik. Juga, Tercekik. ya lambung juga sakit. Baru di usus sebelah kanan kayak ada benjolan, kayak telur itu kadang hilang. Kadang ada, kadang hilang. Baru ada kayak bergerak-gerak di bagian Bergerak-gerak, bagian bentuknya perut. seperti telur. Iya. Awal mulanya itu bagaimana kira-kira? Kalau boleh diceritakan. Mulai itu 2010, saya itu malam Jumat, saya rasa kandungan itu kayak ditarik, kayak mau keluar dari organ kewanitaan. Jadi saya pergi ke orang pintar, atau orang pintarnya itu, ya kayak ada sihir begitu. Saya kalau dengar Pak Ustadz itu berdoa, saya itu emosi, marah. Saya sampai mau lari keluar dari rumah. Badan sekecil ini bisa marah-marah, bisa banting-banting barang. Iya. Jadi dengar suara Pak Ustadz aja, kamu udah kesal, marah. Apalagi kalau ngeliat beliau ya. Iya. Yuk, sekarang saya minta pelan-pelan, angkat dagunya. Ayo. Jauh-jauh ke sini, mau sembuh nggak? Ini saya berdiri sebagai kakak kamu nih. Mau sembuh nggak? Iya. Lawan yang di dalam. Lihat Pak Ustadz. Siapa yang ada di tubuhnya Mbak Risna? Ular. Ular. Nggak mau.
Nggak mau? Nggak mau. Nggak mau apa? Nggak mau keluar. Nggak mau apa? Saya suka di tubuh anak ini. Oh, kenapa? Kenapa kok kamu suka sama Mbak Risna? Dia polos sekali. Mana ada polos? Polos kok kamu nyurupin bohong itu. Ayo kamu siapa? Ayo. Sebelum saya potong-potong. Ya Allah, Pak Ustaz. Kamu punya nama? Enggak. Tidak. Kamu kiriman? Iya. Iya. Wujud aslimu apa? Ular. Ular. Ular dari daerah mana? Tidak tahu. Kamu tidak mau dikeluarkan? Iya. Iya. Kalau tidak mau dikeluarkan kan kamu bisa ngukur siapa yang ada di hadapanmu. Kenapa dari orang pintar kamu nggak keluar? Kenapa? Orang pintarnya juga bodoh. Sekarang kamu ada di depanku, apa yang kamu inginkan sekarang? Bilang. Jangan campur urusan saya. Saya mau hancurkan anak ini. Oh iya? Saya tidak suka. Bisa kamu ngancurin? Udah 10 tahun hancur nggak? Enggak. Enggak. Gantian ya. Kenapa kamu hancurin itu Mbak Risnanya? Kenapa? Ditolak Tidak apanya? suka dia tengok dia senang. Oh, nggak suka Mbak Risna senang? Dikirim siapa kamu? Seorang. Seseorang. Kenapa tidak dia suka. ngirim ke Mbak Risna? Kenapa? Tidak suka lihat dia. Dia senang. Nggak suka, dia senang. Apalagi sekarang dia banyak usaha. Oh, banyak usaha. Jadi kamu syirik gitu? Iya. Oh iya. Pilihannya kalau udah di sini tuh cuma 2, dibakar atau dibalikin ke yang ngirim kamu. Kamu milih yang mana? Ibu. Oh, Bapak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada pendamping, Dudukin aja. Kainnya boleh, Ibu. Nggak mau, aku keluar. Kalau mau keluar. Aku keluar. Ya pemirsa, ini karena memang melibatkan orang yang tidak suka sama Mbak Risna, kayaknya kita nggak perlu lama-lama Pak Ustadz ya. Iya. Langsung saja eksekusi dimulai. Itu lambungnya saya hancurkan juga lambungnya. Lambungnya sudah. mau dihancurin Pak Ustadz. Kenapa? Lambungnya mau dihancurin. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Gantian nanti lambungnya si jinnya mau saya hancurin. Udah sekarang kamu nurut. Yuk, biarin Mbak Risna sadar. Ayo nurut.